Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vina Ardelia dan Sakalindu Kirana dari kelas 5 APB. Kami akan mempresentasikan video pembahasan tentang analisis laporan arus kas mata kuliah analisis laporan keuangan sektor publik, Prodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya. Selamat menonton! Karakteristik laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan keadaan sebenarnya sebuah kas, perubahan dalam periode, arus masuk dan arus keluar kas yang bisa diuji kebenarannya dari neraca, laporan operasional, dan laporan realisasi anggaran. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca laporan arus kas adalah naik atau turunnya kas dan setara kas sepanjang periode itu, menurut Muhammad Rafli Faud tahun 2016. Berikut terdapat 4 komponen aktivitas laporan arus kas. Yang pertama, yaitu aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi atau investasi aset non-keuangan, yaitu pembelian atau pengadaan dan penjualan aset tetap. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, transaksi aset keuangan. Yang keempat, yaitu aktivitas transitori atau transaksi penerimaan dan pengeluaran terkait dengan perhitungan pihak ketiga atau PFK. Analisis pertumbuhan arus kas. Analisis pertumbuhan arus kas berguna dalam menganalisis kemajuan atau pertumbuhan kas dari aktiva dalam beberapa tahun atau periode. Manfaat pertumbuhan arus kas yaitu yang pertama, menilai kualitas fundamental fiskal atau pajak Pemda. Yang kedua, menilai, mengevaluasi dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan daerah. Yang ketiga, memperbaiki manajemen arus kas untuk masa depan. Berikut adalah contoh format laporan arus kas pemerintahan kabupaten atau kota. Berikut adalah contoh analisis pertumbuhan. Analisis arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi merekam perjalanan keluar masuk kas dalam kegiatan operasional Pemda. Kas dari operasi atau KDO menghitung total kas yang diperoleh serta yang dipakai oleh Pemda sebagai akibat dilakukannya aktivitas operasional rutin Pemda menyangkut penyediaan pelayanan publik. Aktivitas operasi menggambarkan aktivitas harian atau daily activity Pemda yang sangat esensial sebagai kelangsungan jalannya pemerintahan. Jika arus kas bersih dari aktivitas operasi mempunyai saldo positif, maka secara internal, Pemda mempunyai kemandirian dana untuk membiayai kegiatan operasional rutinnya. Namun, apabila arus kas bersih dari aktivitas operasi memiliki saldo negatif, artinya pemerintah daerah atau pemerintah pusat memerlukan tambahan dana dari luar untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Arus kas dari aktivitas investasi atau KDI terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Pemerintah daerah melakukan aktivitas investasi untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah saat ini serta untuk meningkatkan kapasitas pemberian pelayanan publik di masa depan. Jika Pemda butuh dana untuk membiayai aktivitas pada tahun ini, maka dana tersebut dapat berasal dari dana surplus arus kas operasi atau juga berasal dari aktivitas pembiayaan. Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap. Sedangkan arus kas investasi bersaldo positif berarti pemerintah daerah tidak melakukan investasi secara agresif,
bahkan menunjukkan adanya kecenderungan terjadi pelepasan aset tetap. Oleh karena itu, saldo negatif atas arus kas ini justru disukai, sedangkan saldo positif diupayakan untuk dihindari karena jika bersaldo positif, maka pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai negatif, padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang positif. Arus kas dari aktivitas pembiayaan atau KDP menunjukkan arus kas yang terkait dengan struktur ekuitas pemerintah daerah, yaitu struktur ekuitas dana dan kewajiban. Arus kas dari aktivitas pembiayaan meliputi penerimaan kas yang berasal dari pembiayaan internal dan eksternal. Pembiayaan internal meliputi penggunaan silpa tahun lalu. Yang kedua, pembentukan dana cadangan bersumber dari pengisian penerimaan daerah dan penggunaannya terbatas untuk pengeluaran tertentu. Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Penerimaan pinjaman daerah ialah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain. Arus kas dari aktivitas pembiayaan yang bersaldo positif mengindikasikan adanya masalah keuangan di pemerintah daerah, misalnya berupa defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakannya sumber pembiayaan internal maupun eksternal. Sebaliknya, jika arus kas dari pembiayaan yang bersaldo negatif mengindikasikan adanya kesehatan keuangan daerah yang cukup baik, yaitu terjadi surplus dana. Surplus dana atau kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah dana cadangan, melakukan investasi aset keuangan daerah dalam bentuk surat berharga dan penyertaan modal, serta melunasi pinjaman daerah atau pemberian pinjaman daerah. Arus kas bebas atau free cash flow adalah arus kas operasional dikurangi dengan pengeluaran kas untuk belanja modal yang terdapat pada aktivitas investasi. Arus kas bebas menunjukkan jumlah uang yang masih tersisa setelah pemerintah daerah menjalankan operasional pokoknya dan melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan. Arus kas bebas ini memang tidak nampak dalam laporan arus kas, tetapi kita dapat menghitungnya sebagai berikut, yaitu arus kas bersih aktivitas operasi dikurang arus kas keluar aktivitas investasi atau belanja modal. Analisis arus kas bebas dimasukkan untuk mengukur ketersediaan kas pemerintah daerah yang bebas penggunaannya sesuai dengan kebijakan daerah untuk pemenuhan kewenangan pilihannya setelah dilakukan pengeluaran kas dalam rangka pelaksanaan kewenangan wajibnya. Pemerintah daerah yang kinerja keuangannya baik akan memiliki arus kas bebas yang positif, yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kelebihan kas atau surplus yang digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya, seperti menambah dana cadangan dan melunasi utang daerah, serta investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal. Karena itu, semakin besar nilai arus kas bebas, maka semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.